Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Sefarian dengan NIM 23338008, Prodi Teknik Mesin NK. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang model pengembangan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha kontemporer. Baiklah, model pengembangan kewirausahaan. Yang pertama yaitu model inovasi berkelanjutan, yang dimana model ini menggunakan teknologi dan sumber daya yang bertanggung jawab untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi dan pengembangan produk atau layanan yang ramah lingkungan. Kemudian, model bisnis berskala internasional, yang dimana model ini memperoleh peluang bisnis yang lebih luas dan menghadapi tantangan yang berbeda dalam skala internasional, serta memperluas usaha ke pasar internasional untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar. Kemudian, model ekonomi berbagi atau sharing economy, yang dimana model ini meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan memberikan peluang bisnis baru, serta konsep berbagi sumber daya atau jasa melalui platform digital seperti penginapan, transportasi, atau jasa lainnya. Kemudian model Friends, yang dimana model ini memperoleh dukungan dan keuntungan dalam menjalankan usaha dari pemilik Friends, serta membeli hak menggunakan merek dagang dan sistem bisnis suatu perusahaan yang telah mapan. Kemudian model bisnis sosial, yang dimana model ini mengatasi masalah sosial melalui solusi bisnis yang berkelanjutan, serta menggabungkan tujuan sosial dengan kegiatan bisnis untuk memberikan dampak positif. Kemudian model crowdfunding, yang dimana model ini mengurangi ketergantungan wirausaha pada pinjaman bank atau modal pribadi, serta pendanaan proyek atau usaha melalui sumbangan kecil dari banyak orang. Kemudian model pembelajaran kewirausahaan di sekolah, yang dimana model ini perguruan tinggi dan institusi pendidikan harus berperan dalam memberikan pendidikan kewirausahaan kepada siswa, serta pentingnya mengajarkan kewirausahaan kepada siswa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan wirausaha. Kemudian model pengembangan kewirausahaan oleh pemerintah, yang dimana model ini memfasilitasi dalam pendanaan dan perizinan usaha untuk mendorong kreativitas dan inovasi wirausaha, serta pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan kewirausahaan. Kemudian model inkubasi bisnis, yang dimana model ini mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara wirausaha dengan mentor atau investor, serta fasilitas yang memberikan ruang, sumber daya, dan pendampingan bagi wirausaha dan dalam pengembangan usahanya. Kemudian model pemasaran digital, yang dimana model ini meningkatkan jangkauan pasar dan memperluas peluang bisnis melalui pemasaran online, serta pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk memasarkan produk atau jasa secara efektif. Dan yang terakhir, model kemitraan bisnis, yang dimana model ini membantu wirausaha dalam memperoleh sumber daya, modal, atau akses ke pasar melalui kemitraan dengan perusahaan lain, serta kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam bisnis. Selanjutnya, pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama adalah inovasi teknologi, kedua, ketersediaan modal, ketiga, dukungan pemerintah, keempat, pendidikan dan pelatihan, kelima, mentalitas dan budaya pengusaha. Kemudian manfaat dari pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama, peningkatan perekonomian. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Yang keempat, meletakkan pendapatan. Kemudian strategi pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama adalah pelatihan dan pendampingan. Yang kedua, memprioritaskan inovasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Dan keempat, kerjasama dan kolaborasi. Dan yang terakhir, menjaga kualitas dan layanan. Kemudian tantangan dalam pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama, keterbatasan modal. Yang kedua, persaingan bisnis. Yang ketiga, perubahan teknologi yang cepat. Yang keempat, peraturan dan birokrasi yang rumit. Yang kelima, perubahan selera konsumen. Kemudian contoh pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama, startup teknologi. Yang kedua, e-commerce. Yang ketiga, bisnis pariwisata berbasis digital. Yang keempat, industri kreatif dan desain. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Dan yang terakhir, dampak dari pengembangan wirausaha kontemporer. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan daya saing nasional. Yang keempat, peluang pekerjaan dan pengurangan pengangguran. Yang kelima, penyebaran inovasi dan teknologi baru. Baiklah, hanya itulah yang
dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.